Mukni pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus. Sementara anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengunggah foto terduga pelaku dan meminta kasus diusut tuntas. Kasus teror penyiraman air keras terhadap aktivis sekaligus Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus menuai kecaman berbagai pihak. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas kasus penyiraman air keras terhadap aktivis HAM Andri Yunus. Saya telah mendapatkan perintah langsung dari Bapak Presiden untuk melaksanakan pengusutan tuntas secara profesional, transparan, dan tentunya langkah-langkah yang kita lakukan tentunya tetap mengedepankan scientific crime investigasi. Polri juga akan membuka posko pengaduan agar masyarakat yang mengetahui kejadian bisa melapor dan memberikan informasi. Sementara PBB melalui akun media sosialnya juga menyampaikan keprihatinan atas kekerasan yang dialami Andri Yunus dan menyebut sebagai tindakan pengecut. PBB mendesak pemerintah Indonesia mengungkap teror yang dialami aktivis HAM ini. Di media sosial, unggahan tangkapan layar terduga pelaku penyiraman air keras beredar. Salah satunya anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengunggah foto wajah terduga penyiram air keras ke Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus. Rieke meminta kasus diusut tuntas. Dalam unggahan terlihat dua pria yang diduga pelaku penyiram air keras, keduanya mengenakan baju senada berwarna biru. Salah satu pelaku menggunakan helm dan keduanya berboncengan naik motor metik warna putih. Namun foto tersebut diduga hasil rekayasa kecerdasan buatan atau AI. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk membahas informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan anggota Komisi 13 DPR RI Rieke Diah Pitaloka dan analis kecerdasan perilaku Gusti Ayu Dewi. Selamat sore Bu Rieke, Bu Gusti Ayu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa iNews. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung ke Bu Rieke. Bu Rieke, sebelumnya ini kan mengunggah foto pelaku penyiraman di medsos. Bagaimana nih Anda melakukan proses verifikasi yang Anda lakukan terkait foto itu? Saya menampilkan saja yang sudah ramai di media sosial begitu, karena menurut saya jangan ini mulai digeser bahwa ini AI atau bukan begitu ya, bahwa ada hal-hal yang harus diperhatikan, iya. Tetapi menurut saya kita jangan dibelokkan bahwa ini persoalan, katakanlah termasuk saya mengunggah bahwa ini kemungkinan bukan orang itu. Saya tanya balik, kalau begitu mana dong yang sebenarnya gitu kan. Karena apa? Karena ini peristiwa yang berdekatan dari peristiwa ini 12 Maret, penyiraman air keras kepada rekan kita Andri, dan kemudian tanggal 2 Maretnya adalah pembunuhan terhadap seorang aktivis pelabuhan juga begitu, yang kalau kita nggak cepat main tensi saya kira juga ini akan miss begitu. Dan alhamdulillah kemudian akhirnya mendapatkan respon dari Presiden Prabowo yang langsung menginstruksikan kepada Kapolri begitu. Karena saya berpikirnya saya nggak mau lagi nih kita kecele begitu, kemudian nanti bahwa ada orang mungkin yang akan ditangkap begitu, tetapi mungkin bukan orang itu begitu, dan kemudian motifnya sudah dikatakan misalnya pada kasus Pak Hermanto ini kan hanya 10 hari Mbak perbedaan waktunya begitu. Tidak bisa dilihat sesuatu kalau saya dalam kacamata politik, sesuatu itu seperti tidak terkorelasi, tidak sengaja, tetapi kok sistematis begitu. Ada pola-pola yang sistematis yang entah maksudnya apa begitu. Maka saya katakan ini seperti ada cipta kondisi. Nah, saya memang sengaja, saya tidak menelusuri apakah ini benar atau tidak. Saya lempar ini ke publik begitu agar kemudian bisa ditampilkan foto yang benar-benar asli. Baik, saya mau ke Bu Gusti Ayu. Bu Gusti Ayu, di medsos ini kan Anda menyatakan foto wajah yang beredar itu AI. Apa indikator yang membuat Anda sampai ke kesimpulan itu?
karena sudah dianalisis Mbak, mungkin sedikit latar belakang ya, saya analis perilaku, tapi saya juga mendalami AI. Kenapa? Karena yang saya dalami selama 15 tahun itu perilaku manusia, dan AI itu adalah manusia palsu atau akal imitasi. Nah, analisis tentang foto tersebut palsu sudah saya unggah di medsos saya, karena memang benar ada yang mempertanyakan segala, kan pernyataan saya sendiri tuh yang dipakai ya, segala sesuatu yang tidak ada fakta, tidak ada data itu adalah fitnah gitu ya. Dan saya setuju ya dengan pertanyaan Bu Rike bahwa jangan fokus kepada substansi ini foto AI atau foto orang asli, tapi fokuslah pada bagaimana kasus ini terungkap. Namun yang perlu dipahami adalah ketika sesuatu itu dilempar ke medsos, pengguna media sosial ini kan beragam ya. Ada yang bisa mengambil jeda untuk menganalisis secara kritis, tapi banyak juga yang mudah terbakar secara emosi. Kita belajar dari peristiwa yang lalu, ya tahun lalu, bagaimana kemarahan masyarakat di media sosial itu bahkan bisa berujung kepada aksi-aksi massa, begitu. Nah, yang saya khawatirkan adalah apabila pernyataan-pernyataan yang bisa memicu masyarakat gitu ya, jika tidak dikelola dengan hati-hati, ini bisa berujung kepada kemarahan massa, kemarahan masyarakat yang ujung-ujungnya menjadi negara ini tidak stabil gitu. Baik. Saya menyoroti bahwa kasus teror ini kan sepertinya sudah berulang kali nih, mulai dari yang kasus kepala babi ya, pengiriman kepala babi kepada salah satu media. Kemudian yang kemarin surat beberapa influencer terima surat. Nah, teror yang tidak terungkap itu menghasilkan teror yang baru. Karena teror itu sesuatu yang tidak bisa diduga kan, tidak bisa dikelola. Nah, jangan sampai pernyataan Ibu Rike yang menyatakan ada cipta kondisi ini menghasilkan anak teror gitu. Jadi sudah terteror kita ini sebagai masyarakat. Saya kan juga jadi berpikir ya, kadang-kadang saya kritis di medsos, kadang-kadang ya karena kesibukan ya, saya bukan konten kreator, saya silent gitu. Jadi jangan sampai kita sudah ketakutan nanti kalau bersuara dapat teror, ada teror baru lagi nih, skenario cipta kondisi. Demikian. Baik, silakan tanggapannya Ibu Rike. Ya, nggak masalah juga, karena orang harus tahu bahwa kita dalam kondisi terteror, bahwa manajemen dari konflik itu penting. Oleh karena itu, saya kira kita mengapresiasi Presiden akhirnya mengeluarkan instruksi langsung kepada Kapolri begitu, bahwa harus ada penanganan yang serius, termasuk Komisi 3, pimpinan Komisi 3, Komisi 13 begitu. Ini memang bukan sesuatu, saya kira kebetulan tesis saya tentang banality of evil, mengungkap kekerasan negara begitu, bagaimana kejahatan yang lahir dari kedangkalan berpikir, kita kadang-kadang tidak berani mengungkapkan. Teror is teror begitu, teror is teror, tapi bukan berarti kita dengan mudah. Justru saya melakukan itu karena supaya orang aware, jangan sampai ini bukan sesuatu yang berdiri sendiri begitu ya, dalam analisis politik begitu. Bukan sesuatu yang berdiri sendiri, yang tidak terkorelasi satu dengan yang lain. Atau ketika saya kembali pada kasusnya Pak Hermanto, kasus korupsi yang diungkapnya pun itu tidak berdiri sendiri, bahkan bukan hanya tentang Indonesia, ini menyangkut geopolitik dan geoekonomi. Jadi menurut saya gak apa-apa, bersuara saja begitu. Bersuara saja, dan saya terima kasih jika ada yang menganalisis ini AI. Saya juga tidak tahu kalau ini wawancaranya soal AI atau bukan. Saya tidak dikasih tahu tadi sama yang menghubungi. Tetapi saya ingin menegaskan bahwa teman-teman di seluruh tanah air bersuaralah untuk hal-hal seperti ini begitu, dan tidak mudah untuk dibelokkan. Kita harus bergandengan tangan di tengah kondisi geopolitik dan geoekonomi seperti ini. Kasus-kasus kekerasan di dalam negeri tentu harus kita respon dengan baik, tetapi bukan berarti kita tidak bergandengan tangan begitu, karena apapun dalam kondisi seperti saat ini dengan kemudian gejolak ekonomi yang diakibatkan oleh krisis dari perang kemudian ada efek domino dan sebagainya, di tengah kita juga ada kenaikan harga kebutuhan pokok.
isu seperti ini perlu kita hadirkan, iya, tetapi juga tidak perlu ditutup-tutupi karena saya kira Presiden Prabowo sendiri sudah menginginkan ini dibuka. Justru ketika kasus seperti ini dibuka, maka teror itu akan berjarak begitu. Tapi kalau kita kemudian bersembunyi dengan alasan ini teror, kehidupan ini saya kira apalagi untuk menengah ke bawah sudah teror yang luar biasa. Jadi dengan segala hormat saya kira mari kita menyuarakan agar ada solusi, usut tuntas, bukan hanya eksekutor di lapangan tetapi juga dalangnya. Saya katakan ini analisis saya mungkin juga salah, tetapi tidak ada salahnya kalau saya salah. Saya katakan, barangkali ini ada cipta kondisi, bukan berarti menutup kemungkinan tidak ada cipta kondisi, karena ada pola yang berulang begitu, sehingga ini ada sesuatu, mohon maaf, saya ingin mengatakan, kalau saya terus mengatakan sih di medsos saya, ini ada persoalan, ada pihak-pihak yang juga ingin membenturkan kita satu sama lain begitu. Tapi di luar itu semua, baik Mbak, terakhir saya ingin menegaskan yang penting usut tuntas, tangkap pelaku dan dalangnya, ungkap motifnya. Terima kasih untuk Presiden yang sudah mengeluarkan instruksi kepada Kapolri. Baik, terima kasih Ibu Rike dan Ibu Gusti Ayu Dewi sudah bergabung di Anyusa.